فاتحة والقبول تمام بالرسول إلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى حضرة جميع الأقطاب والأنسان والجلال بابن عمر وسلم على من شيخنا في الدين جميعا يا الله يا رب أرنا تعلم التعليم التذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على خير الدلائل تعالى على بطاعته وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qad qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala as-sabru bihadzal ma'na. Sabar dengan arti ini bahwa kesabaran itu sabar dari hal-hal yang menyakitkan, sabar dari sesuatu keterpaksaan, sabar dari sesuatu yang dia pandang bagus tapi ketika dia pandang secara akal tidak bagus. Ini dikatakan di antara junudul aql. Jadi sabar-sabar seperti ini prajurit-prajurit akal. Jadi artinya sabarnya itu bermanfaat dan sesuai dengan akal yang ada. Kemudian bagaimana ketika seseorang ada mempunyai sabar, dalam sabarnya itu dia bisa menimbang perbuatan baik atau buruk, atau perbuatan yang lebih baik atau cuma sekedar baik. Nah, sabar seperti ini yahmilu alaihi haqaiqal iman. Ini bakal mendatangkan hakikat iman. Hakikat iman sabar. Sabar. Itu hakikat iman. Ar-Rahman. Ini adalah hakikat iman kepada Allah yang Maha Pengasih. Jalla Jalaluhu. Allah yang Maha Agung. Berapa banyak orang mengatakan aku udah tidak sabar lagi, berarti dia tidak mempunyai iman. Karena iman tidak pernah ada ujungnya, iman tidak pernah ada akhirnya. Kalau ada orang udah mengatakan sudah tidak ada iman, naudzubillahi min dzalik, musyriklah, kafirlah, perbuatannya kufur, perbuatannya syirik, naudzubillahi min dzalik. Wa tasdiqu bi risalati nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang mempunyai sabar seperti ini sama saja dia sudah membenarkan kerasulan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka para sahabat radhiyallahu taala alaihim ajmain sabar mengikuti dakwahnya baginda Rasulullah, sabar dengan cemoohan dari mereka orang-orang kafir Quraisy, sabar dari tingkah laku yang tidak sesuai apa yang telah dilakukan oleh mereka orang-orang kafir, orang-orang munafik Makkah. Tapi mereka para sahabat alhamdulillah dengan begitu sabarnya akhirnya menjumpai rasa manisnya iman. Akhirnya mereka merasakan kedekatan al-iqtida wal ihtida bin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mempunyai rasa dekat untuk mengikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-sabru 'alal masyaqi. Nah, sekarang kita membahas apa yang telah dikatakan oleh Al-Habib Umar ini. Sabar dari kesulitan, minal wajibati, dari hal-hal yang wajib. Misal kita menjalankan salat fardu, Allahu Akbar, lagi sedang capek-capeknya, sedang lemes-lemesnya, sedang ngantuk-ngantuknya kita salat subuh. Ini sabar, perlu mempunyai kesabaran yang tinggi. Lagi dalam keadaan dingin-dinginnya harus bangun untuk salat. Tapi kalau dia merasakan kedekatan dengan Allah, dia ada nama Allah di dalam dirinya, dihentakkan diri untuk selalu
merasa berdua dengan Allah. Idza jannal lailu, jika jannal lailu, ketika sudah mulai tiba malam hari, itu dikatakan an yaghrubal abdu habibah, seorang hamba mau mendekati kekasihnya. Sudah mulai malam hari aja seorang hamba mendekati kekasihnya, maksudnya Allah. Seorang hamba sudah mulai mendekati kekasihnya, yaitu Allah. La yuridu an yab'uda anhu, dia tidak mau untuk jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Terus dia merasakan sebuah kesejukan, kedamaian dengan Allah, 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 Allah. Kalau orang sudah merasakan kedamaian dengan Allah, kemudian dia dipanggil untuk mendekat kepada Allah dengan mudahnya. Allahu akbar, Allahu akbar, kan dipanggil dia untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mudahnya dia bangun. Dengan mudahnya dia bergerak. Kenapa? Yang dipanggil adalah nama Allah, nama kekasihnya. Itu lihat. Ungkapan seperti ini banyak diajarkan oleh Imam Al-Haddad, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dalam majelis-majelis beliau, betapa murid-muridnya itu semuanya didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, berada di dalam pintu gerbangnya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita diajarkan oleh Habib bin Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh untuk berada di dalam pintu gerbang Allah, pintu gerbang baginda Rasulullah dengan majlis. Karena orang mau dekat kepada Allah dengan cepat, itu bukan karena dengan salat, dikatakan oleh Habib Abu Bakar Al-Adni. Jadi orang mau dekat dengan Allah dengan cepatnya bukan karena dengan salat, bukan karena dengan zikir, bukan karena dengan sedekah, bukan karena dengan melakukan ini dan itu, ini dan itu, ini dan itu. Tapi dia mau dekat dengan Allah dengan cepat. Bagaimana ekspresi dia ketika ngaji? Bagaimana ekspresi dia ketika ngaji? Dia menghidupkan pengajian atau tidak? Dia ngaji niatnya untuk menghidupkan pengajian atau mematikan pengajian? Dia ngaji niatnya untuk memberikan semangat atau dia malah memberikan kendor kepada jamaah yang lain? Itu lihat. Jadi orang yang kalau misalnya dia mempunyai satu kiprah di pengajian, bukan di politik, di pengajian bukan di sosial ekonomi dan sebagainya, di pengajian bukan di tempat-tempat yang lain, sebagaimana telah dikatakan oleh Al-Habib Abu Bakar Al-Adni di sini. Jadi bagaimana ekspresinya dia dalam memaksimalkan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala jantungnya itu adalah majelis. Majelis, beliau tebar majelis yang ada di masjid, mushola, dan itu di majelis salim itu sendiri, di pesantren, di rumah, di mana saja berada, majelis tebar dakwatul Rasul. Nah, ini orang bakal sampai kepada Allah dengan cepat. Bisa jadi dikatakan oleh mereka para ulama kalbargil khatif, seperti kilat yang menyambar, plak langsung sampai kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi menjadi wali min awliyaillah. Selain beliau memang betul-betul berbakti kepada kedua orang tuanya, wabil khusus ibunya, itu Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dengan dakwah melestarikan majelis, menghidupkan majelis di rumahnya, di masjid beliau di Ar-Riyadh, di Sewun, di sekitarnya dan sebagainya, sampai pelosok-pelosok yang ada di Hadramaut, yang ada di Yaman dan sebagainya. Lantaran kemaksimalan beliau dalam berdakwah, hasalal wilayah. Hasalal wilayah. Beliau hasil mendapatkan kewalian yang datang dari Allah. Dan bahkan kewilayahan yang sangat besar, kewalian yang sangat besar. Demikian mereka para aulia, demikian mereka para ulama, demikian mereka orang-orang saleh mendapatkan keagungan kewalian besar lantaran dakwah. Nah, ini Al-Habib Umar, ekspresi beliau untuk kita kuatkan di dalam majelis. Karena berapa banyak ungkapan-ungkapan dan tulisan-tulisan Al-Habib Umar di tengah kesibukan beliau dakwah, di tengah kesibukan beliau ngajar, di tengah kesibukan beliau mengurus Darul Mustafa, di tengah kesibukan beliau mengurus cabang-cabang Darul Mustafa, di tengah kesibukan beliau mengurus umat. Dan umat beliau bukan cuma sekadar yang ada di Tarim, Hadramaut atau Yaman saja, seluruh dunia. Dan semuanya bertanya, semuanya merujuk kepada beliau. Dan beliau kal abilil abna, bagaikan orang tua di sisi anak-anaknya. Masya Allah.
Beliau bagaikan orang tua di sisi anak-anaknya. Itulah Habib Umar. Tetap beliau mengarang kitab. Ada bisa puluhan kitab yang beliau sudah kirim, beliau sudah karang sampai saat ini. Artinya mengajarkan satu kedisiplinan untuk dibaca keilmuan di majelis. Di majelis. Beliau ada salah satu kitab beliau berbicara tentang haqaiqud dakwah, hakikat-hakikat dakwah. Banyak beliau bicarakan tentang hakikat-hakikat dakwah, bagaimana untuk mempertahankan majelis. Majelis. Ketika majelis sudah bisa bertahan, di situ segi-segi kebaikan, kemudian keburukan akan jauh. Inilah hakikat majelis. Hakikat majelis sabar. Sabar, 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 sabar. Nah, beliau memberikan arahan kepada kita untuk lebih sabar lagi, sabar lagi, sabar lagi, sabar lagi, sabar lagi. Bagaimana kalau kita mau selalu menjaga mobil kita atau kendaraan kita, kan kalau misalnya udah sebulan sekali atau 2 bulan sekali atau beberapa bulan sekali kita taruh di bengkel untuk menjaga kendaraan kita. Kalau misalnya kita tidak pernah menjaga, betapa rusak, walaupun dengan kekuatan mesin yang sangat hebat, tapi nggak pernah diperbaiki, nggak pernah dipegang oleh yang ahlinya, bakal rusak. Hati kita seperti itu. Semakin kita dekat dengan ulama, semakin hati kita semakin baik. Semakin kita dekat dengan ulama, sabar kita dekat dengan ulama. Sabar, capek, Masya Allah. Allahu Akbar. Ada mereka mau ngaji di Tarim Hadramaut, datang di musim panas luar biasa. Sampai-sampai ketika beliau berada di depan pintu sang guru, beliau berdiri tidak mampu untuk mengetok rumah sang guru. Nggak mampu untuk mengetok pintunya. Akhirnya dengan hempasan angin yang sangat dahsyat, angin gurun pasir, sampai-sampai seluruh tubuhnya dengan debu semuanya. Sampai orang-orang mengira bahwa itu adalah kayu. Saking beliau tidak bergeraknya dan tetap pada posisinya, berdiri. Sampai orang-orang mengira kayu. Lama di tengah terik padang pasir, lama menunggu datangnya sang guru. Alhamdulillah, di sebagian tempat, apalagi kita di Indonesia, di majelis, di pesantren, kita bisa nunggu sang guru di mana? Di majelis, bisa sambil ngopi. Bisa sambil ngopi, tapi jangan ada yang lainnya. Bisa sambil ngopi, bisa sambil ngeteh, bisa sambil ngobrol, bisa sambil apa semuanya. Alhamdulillah. Di sana bagaimana? Kalau misalnya di rumah guru-guru kita di Indonesia ada terasnya, sementara di Tarim Hadramaut terkadang udah langsung itu adalah pintu sang guru. Bagaimana kita mau duduk di padang pasir, di tanah ketika itu? Kemudian sabar, 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 dan sabar, dan sabar. Sang guru dari atas sudah menyiapkan air yang sudah didoakan untuk menyiram tubuh murid tersebut. Disiram. Kalau misalnya kita kira-kira disiram, langsung marah. Guru, kan saya udah nunggu lama-lama, udah gitu di tengah padang pasir lagi. Tapi murid tersebut mengucapkan Alhamdulillah, berbaik sangka dengan sang guru. Alhamdulillah. Pertama ketika disiram, yang tadinya badannya panas menjadi adem. Yang tadinya tidak terlihat bahwa dia manusia, terlihat bahwa dia manusia. Dan sudah didoakan oleh sang guru. Berubah total. Air yang sudah didoakan, itu ada perbedaan yang sangat banyak dengan air yang tidak didoakan. Mempunyai pengaruh air yang sudah didoakan. Makanya banyak, kalau misalnya dalam istilah-istilah kaum muslimin setelah meninggal dunia adanya tahlil. Makanya kalau misalnya mereka tahlil, terkadang ada juga makanan atau nasi yang akan dipersiapkan untuk dibawa pulang, untuk dimakan keluarganya, yang itu disebut dengan berkat, atau makanan yang dihidangkan. Itu terkadang makanan yang dihidangkan asik, lebih enak. Padahal cuma apa artinya? Ikannya juga udah ikan dingin. Betul nggak? Ikan dingin, nasinya nasi udah dingin, udah enak dimakan. Itu bersyukur. Makanya ketika ada satu rezeki yang sudah dipersiapkan buat kita, kita makan. Jangan merasa kenyang. Jangan merasa, saya udah, jangan, itu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sudah datang, terkadang tidak ada 2-3 kalinya. Makan. Karena makanan-makanan yang seperti itu adalah makanan berkah. Terkadang saya kenyang, makan.
Karena di situ ada cahaya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kelembutan yang datang dari Allah, ada keberkahan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak dari makanan-makanan mereka orang-orang yang ikhlas rupa-rupanya membawa obat besar buat kita. Gara-gara kita makan. Hatta 2-3 suap, hatta 20 suap. 20 suap alhamdulillah. 30 suap lebih lagi, hatta 2 suap. Jangan sampai tidak makan kalau sudah dihidangkan. Itu keberkahan jemaah. Makanya ketika itu orang-orang tempo dulu kalau misalnya bawa makanan setelah tahlilan, zikiran, maulid dan sebagainya, itu disebut dengan berkat. Diambil dari kata-kata barokah. Kenapa? Memang betul-betul berkata enak. Coba ketika di pesantren-pesantren, makannya terkadang nasi dengan garamnya. Lihat, nasi dengan garamnya. Asik mereka makan. Bisa bernambah-nambah, bisa berkali-kali mereka nambah. Asik. Kenapa? Daya makan, kenikmatan makan itu tergantung kepada hati yang dia miliki. Walaupun mereka orang kaya luar biasa, makan di restoran yang paling mahal sekalipun, ketika hatinya pilu, ketika hatinya dengki mungkin sama orang, ketika hatinya sombong mungkin sama orang, nggak merasakan sebuah kenikmatan walaupun makannya di restoran yang paling mahal, di gedung yang paling indah, atau bahkan di atas awan mereka makan, nggak merasakan sebuah kenikmatan, nggak merasakan sebuah kenikmatan. Ini ada di bawah gubuk yang sangat terpencil, dia makan dengan enaknya, masya Allah. Dilihat apa? Nasi dengan nasinya saja, kekuatan. Dan itu semuanya perlu kesabaran. Berapa banyak orang-orang kaya tidak sabar dengan nasinya, dan tetapi berapa banyak orang miskin sabar dengan nasi saja. Alhamdulillah. Lihat, semuanya berproses. Ketika orang mempunyai iman yang besar, sabar. Bahkan terkadang mereka tidak makan, tidak minum, bisa sabar, apalagi bisa makan dengan nasinya, apalagi bisa makan atau dengan lauknya saja misalnya. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur. Nah, pengamalan syukur dan sabar itu dua dimensi yang tidak bisa dipisahkan. Bagaikan kal janahain, bagaikan dua sayap 'inda tayr, di sisi burung. Kalau burung cuma sekadar mempunyai satu sayap, tidak bisa terbang. Yang kanan kah atau yang kiri kah? Tapi ketika mempunyai dua sayap bisa terbang. Ya, tapi kalau udah terbang jangan kemana-mana. Masya Allah, terbang ke sana sini di tempat yang tidak diridhai oleh Allah, jangan. Udah punya sayap nih dengan kuatnya, Masya Allah. Bisa yang perempuan-perempuan jam 1 di mana di tempat laki-laki, atau jam 2 atau jam 3. Itu kebablasan. Kebablasan gitu. Bablas. Jangan yang kayak begitu, kayak gitu. Itu. Sama kaum laki-laki juga. Al-Habib Umar marah banget tuh. Kita lihat ceramah-ceramahnya Al-Habib Umar dari Tarim, betapa di Tarim, Masya Allah. Sekarang pulang ke rumah mereka masing-masing jam 1, jam 2. Mereka habis melihat atau menonton ini dan sebagainya. Atau zaman sekarang berkumpul dalam main HP di satu tempat, di sana dan sini. Kemudian anaknya pulang jam 1, jam 2, jam 3. Ini bukan perjalanan aslaf kita. Tuh lihat, Habib Umar dengan tegasnya, ini bukan perjalanan aslaf kita. Kalau Habib Umar berkata di Tarim, bagaimana ketika ungkapan-ungkapan tersebut masuk di Indonesia? Lebih dahsyat lagi Indonesia. Ya, lebih dahsyat lagi Indonesia. Jadi pengejawahan tahan ilmu yang dikarang oleh Al-Habib Umar ini is'af. Talibi ridhal khallaq bibayani makarimul akhlaq. Ini kita hadirkan selalu Al-Habib Umar dalam ajaran-ajarannya. Karena sungguh ajaran beliau bukan hanya untuk talim saja, tapi untuk menyeluruh. Ada sebagian orang mengatakan itu ajaran Habib Umar untuk talim saja. Tidak, untuk menyeluruh. Rahmah. Sebagaimana datuknya beliau, sebagaimana nabinya beliau, nabi kita, Nabi besar Muhammad, rahmatan lil alamin, beliau rahmatan lil alamin. Untuk seluruh alam. Jadi ketika sabar dari segala kesulitan, contohnya menjalankan hal yang wajib, salat zuhur, asar, maghrib dan isya, subuh, kemudian dia ngaji, kan ngaji wajib, sabar, Masya Allah. Orang-orang udah pada tidur, dia masih ngaji. Orang-orang tidur, dia ngafal. Al-ilmu la yahsulu illa bitta'ab. Ilmu itu tidak bisa hasil kecuali dengan capek. Hal tadunnu ala annak tahsul ilma
bil huwaina, apakah engkau mengira ketika engkau mendapatkan ilmu dengan capek, dengan enak? Dapat ilmu dengan santai, baca sekali tidur, baca sekali tidur. Apakah engkau mengira seperti itu? Orang tua Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh, sebelum beliau ngaji kepada gurunya, 20 kali beliau baca di rumahnya atau di majelisnya atau di pesantrennya sebelum beliau datang ke guru. Sebelum beliau belajar kepada guru 20 kali beliau baca, beliau ulang-ulang lagi, beliau ulang-ulang lagi, beliau ulang-ulang lagi. Masya Allah. Satu waktu itu Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh, orang tua Al-Habib Umar, dipanggil sama gurunya. Dan ketika itu beliau belum selesai membaca 20 kali bacaan yang bakal dibaca di hadapan gurunya. Seperti kita ini sekarang nih, ini udah dibaca dulu 20 kali nih, sebelum dibaca di hadapan sang guru. Setelahnya dibaca lagi 20 kali setelah beliau belajar kepada guru. Udah gitu di hadapan gurunya, berarti 20, 40 di hadapan gurunya sekali berarti 41 kali. Capek baca, ngaji, tapi dengan capeknya kuat. Dengan kekuatan akal, dengan kesabarannya, kan dia sabar kalau gitu dia baca-baca. Orang yang mengulang-ulang itu, mengulang-ulang ilmu itu berarti orang yang sabar. Orang yang ngaji melulu, ngaji itu berarti orang yang sabar. Mengaji melulu, zikir melulu, zikir, dakwah lagi, itu berarti orang yang sabar. Karena dia sudah bisa mempraktikkan ini. Satu waktu beliau dipanggil oleh gurunya, beliau kebingungan, sementara beliau belum membaca 20 kali bacaan di hadapan sang guru. Gurunya mengatakan, Fen bin Hafidh. Mana bin Hafidh? Maksudnya ketika itu adalah Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh. Beliau, ya Allah, gimana nih? Anda belum baca kitab di hadapan guru 20 kali, baru beberapa kali udah dipanggil. Gimana? Dengan muka bingung. Akhirnya karena memang ini adalah perintah dari sang guru, datang ke tempat guru di mana beliau diperintah. Kemudian gurunya mengatakan, ahlan wa sahlan ya Ibn Hafidh. Selamat datang wahai bin Hafidh, Masya Allah, nawwarakallah wajhak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepada muka engkau. Kenapa? Dilihat mukanya itu dalam keadaan linglung. Tuh lihat, muka linglung lantaran belum membaca 20 kali bacaan di hadapan dirinya sebelum berada di hadapan guru. Ini linglung, kalau nggak punya duit linglung. Santri nggak punya duit linglung. Santri belum makan linglung. Allahu Akbar. Sementara mereka santri tempo dulu linglung kalau belum baca di hadapan sendiri berpuluh-puluh kali. Linglung. Gitu. Hasil ilmu capek. Bil jiddi wa tashmir, dengan bersungguh-sungguh dan dengan semangat menciarkan ilmu yang beliau sudah miliki dengan mengajar, dengan berdakwah. Ini sabar nih jamaah sekalian. Kalau orang dari satu proses belajar saja sudah jatuh, bagaimana mengajar, bagaimana berdakwah, bagaimana ikhlas? Susah. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Nabawi TV. Yang semoga mempunyai kesabaran besar kita untuk berada istiqamah dalam kajian kita ini. Is'af talibi ridal khallaq, istiqamah. Terus istiqamah. Selagi terus disiarkan oleh Nabawi TV, terus kita belajar lagi. Wal mandubat, dan hal-hal yang sunnah. Sabar dari hal yang sunnah. Salat sunnah. Kita jalankan salat sunnah lagi. Duhanya kita jalankan duha. Witirnya kita jalankan. Qabliyah ba'diyah sudah barang tentu. Kita menjalankan sunnah, pakai minyak wanginya kaum laki-laki selalu, pakai siwak selalu. Kemudian dengan berpeci selalu, untuk menjalankan sunnatul Rasul, pakaian-pakaian menjalankan sunnatul Rasul. Sunnah, apalagi kita berada di negara Republik Indonesia yang bisa jadi mereka kaum muslimnya tidak menggunakan gamis atau apalagi jubah, bahkan terkadang sarung pun tidak. Bisa jadi mereka pakai sarung hanya di masjid, di pesantren. Giliran ke mall nggak pakai sarung, ya tidak pakai sarung, nggak pakai sarung. Kalau misalnya giliran undangan-undangan pernikahan, sampai undangan
sunat dia nggak pakai sorun. Kalah dengan sunat. Astagfirullahaladzim. Sabar. Kita yang pakai sorun, sabar. Biarin mereka nggak pakai sorun, kan kita menjalankan sunnah Rasulullah. Kita pakai gamis, biarin. Harusnya kita malah bangga, jamaah pemirsa yang dirahmati Allah, dengan kita menjalankan sunnah Rasulullah. Dengan gamis, jubah, sorban yang kita pakai, peci dan jubah dan sebagainya, imamah, harusnya kita bangga. Kenapa? Baginda Rasulullah yang kita jalankan. Perjalanan ini adalah hadapan kita adalah baginda Rasulullah. Sementara mereka ahli dunia bangga dengan dunianya, harusnya kita umat Nabi Muhammad bangga dengan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan malah menjadi melempem, bukan malah menjadi kendor. Waduh dia pakai jas, waduh dia pakai dasi. Kita juga bisa pakai jas, pakai dasi. Apakah terlarang? Boleh. Tapi kan kita mau menjalankan sunnatul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh sabar, tuh lihat sabar. Sementara yang lain, ilmunya banyak, nggak pakai gamis, biarin, nggak usah dicemoohkan. Ilmunya banyak di sana sini, tapi nggak pernah pakai peci, biarin. Semuanya tergantung rasa cintanya kepada baginda Rasulullah. Kalau kita mau cinta kepada baginda Rasulullah, ikuti Rasulullah dari segi pakaian, dari segi zahir. Nanti masuk di dalam area batin. Kalau orang sudah betul-betul mengikuti batinnya, zahirnya Rasulullah, dari segi pakaian, makan, minum, semuanya insya Allah masuk dalam perkara batin, dan Allah mudahkan insya Allah, amin. Dan harusnya kita berdoa dengan kaum muslimin yang belum menjalankan sunnatul Rasulullah, doa. Nah inilah yang disebut dengan sabar. Sabar. Man sabar zafir. Barang siapa yang sabar, hasil. Siapa yang sabar, hasil. Sabar lagi, sabar, hasil. Gitu. Nggak bisa hafal. Masya Allah nih hafalan susah banget. Hasil kalau berkali-kali. Belajar, kok nggak paham, hasil kalau berkali-kali. Itu sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah ketika beliau mendapatkan wahyu yang pertama, Iqra. Ya Muhammad, Iqra. Mana bigari? Aku nggak bisa baca. Iqra. Mana bigari? Aku nggak bisa baca. Makanya Nabi besar Muhammad al-Ummi, tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Ada salawatannya kan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallim taslima. Barang siapa yang membaca salat itu sebanyak 80 kali, ma ba'dal 'asr wal maghrib yaumil jumu'ah, antara asar dan maghrib di hari Jumat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallim taslima. 80 kali dia mendapatkan pahala 80 tahun. Alhamdulillah, tuh lihat. Padahal dari asar sampai maghrib apa lamanya sih? Pahalanya 80 tahun. Kenapa? Salawat yang nyambung kepada baginda Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallim taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallim taslima. Udah 2 kali. Berapa menit cuma untuk menggapai 80 kali. Hasil dia mendapatkan pahala 80 tahun. Alhamdulillah. Ya, An-Nabil Ummi, Nabi Al-Ummi yang tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Yang ketiga, Iqra, baru Rasul membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau itu Nabi kekasih kita, pemimpin kita, imam besar kita, keagungan kita seperti itu, berproses untuk mendapatkan ilmu. Apalah kita, jemaah sekalian. Kita yang bukan cuma sekedar sering melakukan maksiat, tetapi ahli maksiat, tukang maksiat, berlumuran seluruh tubuh kita dengan maksiat. Harusnya lebih banyak lagi membaca, ngaji. Ada orang terkadang sekali ngaji dia merasakan alhamdulillah, saya udah 1 minggu ngaji, astagfirullahaladzim. Ngaji seminggu sekali, sementara dia makan sehari bisa berkali-kali. Kalau cuma sekadar yang wajibnya aja 3, belum. Waduh, dia mau, enak sekali makanan yang montok, makanan yang sekel, gembrot. Totonya adalah gemblong misalnya. Waduh, gemblong. Kenapa? Saking rindunya dengan gemblong. Allah, tuh lihat. Semua kita akan mempunyai satu proses. Yang proses itu yang harus namanya sabar. Sabar. Dan itu harus kita lalui.
Kalau kita mau hasil, akan selalu berproses dan berproses. Ya Allah, mudahkan ini proses, mudah-mudahan Allah memudahkan proses kepada kita ini semuanya. Ya, Nabi Muhammad, lihat, beliau dakwah 23 tahun. Berproses beliau dakwah. Sementara beliau adalah Nabi dan Rasul dan Habibullah, kekasihnya Allah. Apalagi kita dakwah mengharapin hasil. Baru dakwah 10 tahun, oh murid saya gimana nih, oh saya belum gini-gini. Ya Allah, ente baru 10 tahun. Nabi Muhammad 23 tahun. Oh ada orang dakwah 30 tahun, muridnya cuma hitungan 1, 2, 3. Enggak ada masalah, dakwah. Wa ma 'alaina illal balagh. Tidak ada kewajiban ke kita kecuali kita menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa mimma fihil manafi'. Dan juga sabar dari sesuatu yang bermanfaat. Sabar, ini diri kita jaga. Kalau kita lagi jadi santri, kalau kita lagi banyak ngaji, kita mencari ilmunya Allah, jaga waktu. Jangan waktu terbuang sia-sia. Atau jangan waktu untuk mau mengetahui diri orang. Itu aja udah namanya katsirul kalam, fawdah, untuk mengetahui keadaan orang. Ini orang lagi bagaimana nih, orang lagi bagaimana nih, orang lagi bagaimana. Oh, mau tahu urusan orang. Sementara yang dia tahu salah. Sementara yang dia tahu salah. Dia mendengarkan dari bisikan, walaupun bisikan temannya sendiri dia seorang bertakwakah? Andaikan dia bertakwa, nggak pernah mau menceritakan keburukan orang. Paham nggak? Kita mendapatkan cerita dari teman kita. Benar nih, orang bertakwa nggak pernah menceritakan keburukan orang. Oh ini orang soleh, dia pakai jilbab, dia pakai berkerudung, masya Allah, kerudung putih, masya Allah, dia bertahajud, dia bertakwa nggak? Ciri orang bertakwa nggak pernah jelekin orang. Tuh lihat, dia solehah nggak? Tanda solehah nggak pernah membuka aib orang. Berarti ketika dia sudah buka aib orang, berarti dia udah tidak solehah. Parasnya dia pakai jilbab, tetapi hakikatnya tidak. Telanjang dia. Apakah kita percaya sama orang yang tidak bertakwa? Astaghfirullahaladzim. Sementara diajarkan oleh Imam Al-Haddad, kalau misalnya ada orang makan, misalnya buah salak, dia ingat salak bijahil judud wali yugimul hudud, ya kan? Salak bijahil judud wali yugimul hudud. Terus itu lihat. Artinya salak itu adalah satu perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, perjalanan menuju Allah banyak dengan sabar. Perjalanan tersebut namanya suluk, penuh dengan sabar. Cacian, makian orang, obrolan orang. Ngapain sih kita masih ngobrol dengan orang? Masih bermesra-mesraan dengan orang, ngobrol panjang dengan orang, tapi zikir kita sama Allah enggak. Sementara orang yang diantara yang dicintai oleh Allah, hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia banyak berkunjung dengan Allah. Dia banyak berkunjung dengan Allah, dia salat, berkunjung. Salatnya seorang muslim itu adalah berkunjung dia kepada Allah. Ziarahnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikirnya berjumpa dengan Allah terus lagi. Malas ngobrol-ngobrol dengan kanan dan kiri. Hatta benar tadyi'ul waqt. Apa yang telah dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu di antara tadyi'ul waqt, itu menyia-nyiakan waktu itu mau mengetahui urusan orang. Mau mengetahui urusan orang, spionase. Mau tahu urusan orang. Ini lagi gimana nih? Berita yang lagi sekarang TikTok. Berita TikTok. Berita yang update. Berita yang sekarang nih Oh, ini artis ini cerai, artis itu kawin. Ngapain? Emang ente enggak diajarin tentang Nabi Muhammad? Ente enggak diajarin tentang Al-Quran? Emang guru ente enggak ngajarin tentang akhlak Nabi? Bicara-bicara yang seperti itu yang tidak ada manfaatnya. Itu tadyi'ul waqt, jamaah sekalian. Menghabiskan waktu begitu saja tidak ada manfaat. Kalau dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, mendingan tidur. Kalau misalnya ada seorang muslim hariannya dia cuma sekedar mau mengetahui kabar yang lain. Bagaimana kabar tuh? Bagaimana kabar? Astagfirullah. Sampai bahkan terkadang suaminya dicari-cari kesalahannya. Ente kalau misalnya suami saya ke tukang bakso, ente ikutin. Kalau suami saya minum kopi, ente ikutin. Astagfirullah. Duit suami. Allahu Akbar. Nih istri solehah kah atau tolehah?
Astagfirullah, duit suami, dikasih duit dari suami. Nih, ente ikutin Bang Haji ya. Kemana tuh dia jalan? Ke kanan, ke kiri, ke warung pojok atau ke warung sebelah, ke neng atau mbak. Kalau yang jualan emas udah ente balik, tapi kalau yang jualan itu mbak ayo, ente duduk di situ. Nanti kalau perlu ente rekam. Ngapain? Capek, sakit sendiri ente. Sakit. Hatta tuh suami emang betul-betul mau ngopi, biarin aja. Mau ngopi, bukan minuman keras. Kecuali kalau mau minuman keras, jangan. Oh ini lagi mau ngopi, Allahu Akbar. Pakai dibuntutin, na'udzubillah min dalik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Man tatabba'a aurat akhil muslim, barang siapa yang ngintai aurat saudaranya sesama muslim, ini kan suaminya diintai-intai. Ada orang yang berkata ini dan itu, jangan-jangan suami ente mau kawin lagi ya sama janda dua anak, janda 4 anak, janda 10 anak. Allah Akbar. Percaya dengan berita gosip, ente rusak, hati ente hancur. Dan suaminya malah lagi dalam keadaan, kalau bisa lagi sambil ngopi, kemudian sambil nyengsot, fit, oh lagi sambil nyengsot, istrinya rusak hatinya. Rusak gak? Rusak. Mati sebelum mati itu istri kalau gitu. Na'udzubillahi min, mati sebelum mati. Ungkapan suami tidak dipercaya, ungkapan orang dipercaya. Sama, begitu juga suami. Ungkapan istri tidak dipercaya, tapi ungkapan orang sebelah dipercaya. Na'udzubillahi min dzalik. Banyak cara menuju Makkah. Banyak cara juga menuju hancurnya rumah tangga dengan berbagai macam setan. Banyak cara merusak segala sesuatu hubungan yang sudah ada dengan setan. Na'udzubillah min dzalik. Makanya sabar. Kalau orang udah nggak sabar, cerai akhirnya. Nggak sabar, cerai. Berpisahnya anak nomor 1 di timur, anak nomor 2 di utara, anak nomor 3 di selatan, anak nomor 4 di barat. Allahu Akbar. Ketika nangis semuanya, orang tuanya dengar jeritan sang anak. Apakah orang tuanya dengar? Karena orang tuanya mengikuti hawa nafsu yang ada. Cerai. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maukah mengikuti seperti itu? Karena nggak sabar. Oh, saya nggak sabaran. Oh, kalau misalnya ngomong sama istri cerai. Oh, saya itu maksudnya nggak ada kata-kata maksud. Ente udah ngomong cerai tuh, lihat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Sabar, makanya perlu sabar. Wal masalih, dan kemaslahatan fil hayatid dunya wal akhirah, dalam kehidupan dunia dan akhirat. Adakah kemaslahatan? Sabar kalau udah begitu jadinya. Sabar. Dicemooh orang, sabar. Dimaki orang, sabar. Kan ada kebaikannya. Di dunia banyak kebaikannya, di akhirat banyak kebaikannya. Sabar. Masya Allah, kehidupan kita tadi dikatakan selalu dilihat orang, selalu ditonton orang. Biarin, sabar. Wa yu'abbaru anhu bis-sabri 'ala ta'ah, dan diungkapkan sabar dalam taat. Ini berarti dia dalam taat sabar. Sabar dia taat dalam ngaji. Orang-orang tadi enggak ngaji, ngapain? Zaman corona pakai ngaji segala. Gitu, ngapain? Gini hari astagfirullah, dia bilang astagfirullah. Ini kan lucu, seorang muslim bisa berkata seperti itu. Zaman corona, hatta zaman kematian, hatta zaman yang lebih dahsyat daripada corona, waktunya ngaji. Orang yang meninggal dunia masih dalam keadaan menuntutnya ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwa yatlubul ilma, man mata wa huwa yatlubul ilma. Barang siapa yang meninggal dunia, dia masih berproses mencari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, fa huwa fi sabilillah, maka dia dalam berjuang di jalan Allah. Husnul khatimah. Yang ngomong seperti itu, dia nggak pikir apakah Rasulullah marah atau tidak. Melukai hati Rasulullah. Ada orang bilang, ngapain zaman sekarang masih ngaji, zaman corona masih ngaji juga. Hatinya ngerusak hati Rasulullah, mulutnya merusak hati Rasulullah. Yang harusnya dia nyuruh orang ngaji, nyuruh orang salat berjamaah, nyuruh orang melakukan ibadah dengan banyaknya ucapan-ucapan yang tidak benar. Kalau kita tidak mampu melakukan kebenaran, jangan kita melakukan keburukan. Kita nggak mampu untuk melakukan kebenaran,
kita nggak mampu untuk menumbuhkan rasa kebersamaan, jangan hancurkan orang, jangan rusak orang. Itu dia. Jika engkau nggak mau dipukul, nggak mau mukul, jangan kau pukul orang. Akan terjadi kama tadinu tudan, kama taf'al tuf'al. Sebagaimana engkau melakukan, engkau bakal diperlakukan. Wa yu'abbaru anhu bis-sabri, dan diungkapkan ini dengan sabar, taat dengan sabar, sabar dengan melakukan yang taat, wa da'iha 'ala lisan, dan menjalankannya dengan baik. Ini lihat orang, ya Allah, lihat orang nih berapa banyak dia taat, akhirnya jatuh-jatuh lagi dari taat. Junari, ente masih muda, masih pakai sarung lagi, kayak habis sunat aja ente. Baru dikata gitu jatuh, ya Allah. Bagaimana ente jadi orang saleh? Bagaimana ente jadi ulama yang cercaannya setiap waktu, bukan setiap hari? Setiap waktu. Tuh lihat di media-media masa, tuh orang setiap waktu jelek-jelekin habaib, jelek-jelekin ulama, jelek-jelekin masyayikh. Ngapa tuh dia? Komentar tentang dakwahnya habaib, tentang dakwahnya ulama, tentang dakwahnya masyayikh. Ente nggak bisa dakwah, jangan ente komentar tentang dakwah orang. Oh, walaupun banyak orang yang suka di subscribe gitu namanya. Orang sampai jutaan orang gitu. Orang like sama dia, masya Allah, banyak. Nggak ada manfaatnya. Hatta seluruh komunitas jin suka sama dia. Semua jin suka sama dia. Lalu nggak ada manfaatnya. Kenapa? Komentar dakwahnya Habib itu apaan tuh Habib? Apaan tuh? Harusnya zaman Ginar jangan ngomong begitu dong. Ini. Padahal mah tuh Habib jalan-jalan aja. Lurus sebagaimana perjalanan mereka para ahli-ahli tarim. Ulama-ulamanya sebagaimana perjalanan mereka para kaum-kaum solihin. Sebagaimana perjalanan ahli tarim, sebagaimana perjalanan mereka para wali songo, sebagaimana perjalanan ulama-ulama kiai-kiai tempo dulu. Diomelin lagi, biasa. Pohon rambutan yang banyak buahnya, banyak orang yang bakal memilikinya. Kalau dengan cara nyengget nggak bisa, dengan ditimpuk. Betul nggak? Ditimpuk, kenapa? Biar jatuh. Begitulah. Jadi itu manusia yang berakhlak, manusia yang ranum, manusia yang merah delima, manusia yang sabar. Itu orang lihat, waduh, kalau perlu tuh kita sambit. Tujuannya mau dapetin, tapi caranya salah. Sama, orang-orang caranya mau deketin ulama, kiai, habaib, ulama dan sebagainya, tapi caranya salah, jangan begitu. Itu nyakitin. Man adza li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang menyakiti waliku, wali-waliku, ulama-ulamaku, kata Rasulullah, faqad adzantuhu bil harb. Aku izinkan, akan aku proklamirkan untuk berperang dengannya. Naudzubillah. Tuh lihat, Rasulullah yang bersabda seperti itu. Jangan sedikit-sedikit kita komentar tentang ulama kita, habaib kita, kiai kita, ajangan kita, masyayikh kita. Mereka berada dalam satu perjalanan yang benar. Kalau misalnya kita mau berdebat, fajadilhum billati hiya ahsan, bukan lewat media massa, bukan pribadi-pribadi. Mampu pribadi. 1, 2, 3 orang, udah cukup. Jangan pakai disorot di sana dan di sini. Yang ada timbul pertikaian, yang ada timbul permasalahan, yang ada timbul ini dan itu. Dampaknya, keburukannya, rupa-rupanya lebih banyak daripada kemaslahatannya. Makanya sabar. Wal istimrari wal muwadzabati 'alaiha, rutin melakukan taat. Waktunya ngaji. Nanti Ginari masih nggak ngaji aja, biarin udah. La taltafit ilal yamini wa ilal shimal, jangan kau berpaling kanan dan kiri. Fafiru ilallah, berjalanlah kalian kepada Allah terus berjalanlah kalian kepada Allah terus lagi dan terus lagi. Jangan kau paling kanan kiri. Ketika engkau berpaling kanan dan kiri, engkau bakal melihat sesuatu yang tidak engkau senangi, kemudian engkau mampir di sana, mampir di sini. Sebagaimana kita mau berangkat ke satu tempat, tapi ngelihat ada rest area kayaknya enak dah, mampir. Ngelihat ada rest area lagi, mampir. Rest area lagi, mampir. Rest area lagi, mampir. Kapan mau sampai? Duit sudah habis. Begitu, gitu.
Allahu Akbar. Wa sabrun akhar, kemudian kesabaran yang lain, huwa an mahbubatin li hadhihi nafsi, sesuatu yang dicintai dengan nafsu. Nafsu kayak suka banget. Ingat, wan nafsu la taghnati min dhallatin 'azamat innal kaba'ira fi ghufranika lamami. Ya nafsu la taghnati min dhallatin 'azamat, ya nafsu wahai jiwa, la taghnati min dhallatin 'azamat innal kaba'ira fi ghufranika lamami. Jangan kau merasa cukup padahal diri engkau dallah, hina, yang sudah sangat. Ini jiwa kita nih udah rendah, hina, tapi maunya banyak. Maunya ini dan itu, maunya ini dan itu, maunya ini dan itu, tanpa melihat hukum syariat halal haram, baik buruk, tanpa dia pertimbangkan dengan akal yang selamat. Tidak dia lihat dengan akal yang selamat, tidak dia lihat dalam wacana syariat baginda Nabi besar Muhammad, yang dia lihat secara nafsu, enak. Wah, kalau misalnya kalau perempuan enak nih tas, beli lagi tas yang bermerek. Kadang ditipu sama tukang tas, merek apa namanya, merek nasi biryani di tas, nasi biryani. Oh ini orang usul, ini hebat nih, tas terbuat dari nasi biryani. Padahal cuma sekedar merek, kalah dia. Dia cuma hebat nih perempuan kan gampang banget dibohongin. Ya, gampang banget dibohongin. Lah tas seharganya 100.000 ditulis 100 juta, dibeli aja lagi. Tuh lihat orang-orang kaya. Padahal tukang dagangnya emang salah ngasih apa namanya judul atau harga. Aturan kan 100.000, kebanyakan jadi 100 juta, dibeli juga. Beruntung tuh tukang. Tukang emang tuh nafsu. Wah ini 100 juta, padahal diketawain sama tukang. Wah, orang 100.000, dia girang sama teman-temannya. Baru dipegang sedikit, padahal dalamnya apa? Tucok, rusak. Kok 100 juta? Ente salah sendiri. Nafsu. Dalamnya cuma sekedar botol tucok. Jatuh, rusak, nggak bisa diperbaiki. Orang-orang bilang, wah jangan-jangan ini buatan hebat. Udah rusak, nggak mampu diperbaiki. Padahal dia yang salah. Nafsu tuh lihat, nafsu. Laki-laki ngelihat perempuan asal cantiknya doang, coba. Oh kelihatan ini cantik, ini yang terindah, ini yang terhebat. Tautunya, naudzubillah min dzalik, ngerogotin duit. Astagfirullahaladzim. Jadi itu banyak dalam rumah tangga, cara cerai. Pusing. Mau kemana? Astagfirullah. Suami mau kemana? Suaranya kayak suara moped. Tempo dulu. Saya kecil ada dulu film moped namanya. Puyeng banget, udah puyeng lihat moped. Waduh, lagi sakit yang apa namanya? Moped. Ya, di antara jamaah ada yang lihat, ada yang enggak ngelihat. Ya, saya enggak mengatakan yang lihat beruntung, enggak. Yang lihat Rasulullah beruntung. Yang mengikuti ajaran Rasulullah beruntung. Cuma artinya tuh puyeng. Allah Akbar. Ya Allah. Ini gembrengan apa istri? Dia lihat istri, ya Allah, astagfirullah, salah cari. Allah Akbar, nyari cewek di jalanan, buat istri di jalanan. Sementara jalanan nggak ada ukurannya. Allahu Akbar. Kalau udah salah nyari, astagfirullahaladzim. Akhirnya tuh dia punya anak susah diajarin. La haula wala quwwata illa billah. Cari rumah salah, nggak sabar. Taunya pas dilihat di belakang kamar mandi, maghabir, kuburan angker. Dia cari, ente nggak sabaran sih, itu lihat, nggak sabar. Dia buka kamar mandi, kuburan. Ente sih, makanya perlu sabar, semua di semua lini sabar. Enak kan kalau misalnya suami pulang lagi dalam keadaan ibaratnya hanyut emang nggak punya duit, puyeng linglung tadi dibilang. Istrinya bilang, Masya Allah dengan kesenyuman engkau bagaikan matahari yang datang, wahai suamiku. Padahal mah suaminya pahaan, orang nggak punya duit gitu. Tapi tetap lagi, ya Allah, mau kopi, ini kopi. Susu,
madu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Teh disiapin semuanya, sampai semuanya nggak diminum. Kenapa? Kebanyakan. Allahu Akbar. Tuh lihat, sabar. Suami juga ngelihat, masya Allah. Allahu Akbar. Dia punya istri, udah mulai ada yang ompong. Allahu Akbar. Udah mulai ompong, giliran tidur. Allahu Akbar. Aliran derasnya luar biasa. Keluar, keluar. Oh, udah sabar, alhamdulillah. Sabar. Ya, jangan gara-gara gitu kemudian langsung diganti dengan gigi yang masya Allah. Enggak, udah biasa gitu. Kalau mau diganti silakan, kalau enggak emang enggak punya duit. Sabar. Penuh dengan sebuah kesabaran. Anak begitu juga. Kan kita mau hasil, mau sukses. Kalau misalnya anak, kalau misalnya diajarkan sekali belum bisa, 2 kali belum bisa, 3 kali belum bisa, itu namanya proses. Ketika dia belum bisa, itu namanya adalah kesuksesan yang tertunda. Anak nih disuruh baca, Qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, qala Amir bin Khattab. Salah, qala Umar bin Al-Khattab, qala Amir bin Khattab. Ketika dia sudah mulai baca saja dengan salah, itu adalah keberhasilan yang tertunda. Berhasil, cuma tertunda. Kita belum sabar kita belum banyak. Kan terkadang ada orang mengatakan, Allahu Akbar, enakan ngajarin orang lain daripada ngajarin anak. Ente pola pemahamannya gimana sih? Hatta kita ngajarin anak, mereka susah, tapi ada sebuah kenikmatan. Capeknya kita ngelihat mereka, masya Allah, kita capek dari luar, kita melihat mereka, alhamdulillah. Padahal kakinya dari got, masya Allah, dari got itu di kaki, ya Allah, rebeknya luar biasa. Dari got, bayangin, ini habis es krim. Wah, berlimpah es krim bagaikan salju, masya Allah, keju bagaikan salju. Hatta kita punya anak, apa namanya, keluar ingus dari hidung, apa namanya, ingusan, gak ada kata-kata geli buat kita. Kita ambil dengan mulut kita. Ada satu kenikmatan. Harusnya anak harus lebih sabar. Ya, harusnya kita anak, darah daging kita, masya Allah. Ini anak dikasih mulu, emang dia minta duit sama siapa? Emang dia meminta duit sama bapak moyang orang? Kasih, kalau punya. Hatta dain, minjam, ngutang. Anak mau udah, ya Allah, pagi siang sore malam, Pak HP. Nanti ulang tahunnya, emang orang tuanya lagi nggak punya duit, dia punya jamaah, beli, walaupun belum ketahuan utang atau lunasnya, Rp1.800.000 atau 2 juta atau 3 juta, tapi kan itu dipaksa. Nanti juga kalau ada orang tuanya punya duit dibayar. Jangankan 1 juta, 1 miliar dibayar kalau punya. Kalau nggak punya ya tunda aja dulu, sabar namanya. Namanya sabar. Nah, itu dia, tuh lihat, penuh dengan dimensi kesabaran. Anak sama orang sabar, sama anak harus lebih sabar lagi. Dan sabarnya nikmat. Ya, nikmat. Sama orang kafir kita sabar, sama umat Nabi Muhammad lebih sabar. Kenapa? Kita lihat, kan satu imam kita Nabi Muhammad, imamnya mereka juga Nabi Muhammad. Nabi kita Nabi Muhammad, nabinya mereka juga Nabi Muhammad. Harus lebih sabar dong kalau begitu jadinya. Apalagi ada di dalam satu majelis, apalagi satu kerabat. Allahu Akbar, kenikmatan yang tersendiri. Kita anak, paling beberapa tahun, habis itu anak udah gede, betul gak? Masih kecil nggak ada masalah, tok. Bentar dia gede. Kalau udah gede, emang tuh anak kalau lagi ingusan kita ambil, nana sini. Lah, anaknya udah jenggotan, sini mau ngambil apa namanya, ingus yang ada di hidung anak, enggak kan? Mumpung masih kecil. Nah, ketika tuh anak agak sedikit dikatain kanan, dia kiri, dibilang di kiri, dia kanan, nggak ada masalah, orang masih kecil. Sabarin, namanya kan anak-anak. Anak-anak ada 2 gitu. Biarin. Tapi tetap kontrol. Sabar namanya. Dijaga lagi. Besok dijaga lagi. Sabar tuh namanya. Gitu. Jangan jadikan anak penggemblengan seperti angkatan. Di dalam rumah kayak angkatan. Kamu harus kayak gini. Ibu, kamu harus, oh, siap? Astagfirullah. Kemudian anak, kamu harus, siap? Enggak. Lentur.
Ada waktunya kita cium anak, ada waktunya kita peluk anak. Nanti udah gede, susah. Atau dia belajar di mana, susah. Nanti rasa deh, ya. Nanti rasa. Ibaratnya tuh anak di siang hari disentil-sentil sama orang tuanya, diomelin, dipukulin. Tuh anak tidur dengan senyapnya tidur. Ngelihat tidur aja, ya Allah. Ini tangan tadi habis pukul anak. Ini tangan tadi habis gewer anak. Dia nyesel, ya kan? Anaknya masih berada di situ, dia nyesel. Ngelihat anaknya tidur. Jadi harus sabar jemaah. Mau punya istri sabar, mau punya anak lebih sabar lagi. Ya, punya jamaah sabar, mau jamaah banyak lebih sabar lagi. Karena hidup perlu sabar. Kalau tidak sabar, nggak perlu hidup. Al-hayatus sabar. Hidup itu adalah sebuah kesabaran. Orang yang tidak punya sabar, man laisa lahu sabar, laisa lahu haya. Orang yang tidak mempunyai rasa sabar, dia tidak mempunyai kehidupan. Wa muradatillah, dan yang dimaui oleh nafsu. Laha ya'lamul aqlu, akal mengetahui itu semuanya. Anna fiha dhararan 'alaiha, bahwa di dalamnya itu banyak kerusakan. Wa yuaddi biha ila syu'min wa bala'in, dan bakal mendatangkan kepada keapesan dan musibah. Fatasbiru anha, sabar engkau. Jangan kau jalanin, jangan. Kalau engkau jalanin nanti banyak musibah. Kalau engkau jalanin banyak fitnah, engkau jalanin banyak ini dan ini, sabar. Fatasbiru anha ma'asli raghbatiha, engkau sabar dengan asal kehendaknya di dalamnya. Walaupun suka, tapi jangan jalanin. Jangan suka, jangan jalanin. Lima ta'ala min ghawabibiha, yang kau ketahui di situ banyak larangannya, banyak apesnya, banyak buruknya. Wa min awagibiha, dan hasilnya tidak bakal bagus. Kalau udah engkau tahu kayak gitu, jangan jalanin, sabar. Falidzalika tuhjimu anha, oleh karena itu ketika itu engkau sudah memisahkan darinya. Mampu tuh, alhamdulillah. Dengan sabarnya engkau mampu untuk menjauhi dari berbagai macam bala. Kalau begitu jadinya. Wa tatakhalla minha, dan engkau menyendiri dari hal yang tersebut, dari hal yang kau sukai. Tapi rupa-rupanya yang kau suka itu banyak musibahnya, banyak kerugiannya. Wa tataba'ad, dan engkau mulai menjauh. Wa in kanat mahbubatan li hadhihi nafsi, walaupun itu disenangi dengan nafsu. Nafsu sih doyan banget, demen banget sama itu, tapi dilihat nih ada manfaat atau musibah. Musibahnya banyak, jangan. Sabar. Wa yu'abbaru anhu bis-sabri 'anil ma'asi. Nah, ketika itu diungkapkan yang demikian itu berarti sabar dari berbuat maksiat. Ya. Tadi ada sabar dalam menjalankan taat, ada sabar dari menjalankan maksiat. Wallahu a'lam. Al-Fatihah al-Qabul tamam Rasul ila hadrati sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahil ghafuri lil 'abdi dzil ghururi wal fardi fil umuri wa hamagatil huburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yajimana wa li anbiya khitama wa ala al-alil kirami wa sahbikan nujumi fi qudwatil marami lil urbi wal a'jami. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa innana asrafna wa ala Allah ashrafna fatum alayna tawbah تغسل كل حبة
واستر لنا العورات وآمن الروعات لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا من لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل صول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش صحبي والحمد لله في البدء والتناهي.